Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Rima Zakia sebagai moderator pada sesi pertama pagi hari ini. Terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta yang eh, ikut berkontribusi dalam acara Mars ke-7. Eh, untuk kali ini kita berbicara untuk pasien pediatri ya. Jadi sesak pada pasien pediatri, masalah dan pendekatan diagnostiknya bagaimana? Oke. Ya. Jadi di sini akan kita bicarakan yang pertama adalah sepintas saja tentang anatomi, respiratory dan kardiovaskular sistem, kemudian patofisiologi dari dyspnea, kemudian imaging apa yang akan kita lakukan dan gambaran radiologinya. Bahwa kita mulai dari respiratory system, kita tahu ya bahwa itu mulai dari struktur respiratori kita tahu mulai dari hidung, kemudian paranasal sinus, faring, laring, trachea, bronki, bronchiolus, alveoli sampai ke plera. Kemudian ada yang disebut sebagai tracheobronchial tree yang dibagi menjadi mengalami dihangatkan dan dilembabkan ya, yaitu mulai dari orofaring sampai dia nanti masuk ke paru. Dan kita tahu bahwa dinding dari conduction zone tadi itu tersusun dari tulang rawan dan silia. Kemudian yang berikutnya adalah respiratory zone, yaitu mulai dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan sampai ke alveoli. Di sini tempatnya adalah gas transfer. Ya. Kemudian yang disebut sebagai lung parenchyma itu adalah alveoli, alveolar duct, dan respiratory bronchiolis. Nah, kemudian untuk kardiovaskuler anatomi sebenarnya prinsipnya adalah dia itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Oke. Nah, untuk yang kelainan pada jantung itu karena pediatri itu yang terbanyak adalah kelainan jantung bawaan yang di sini kita bagi secara garis besarnya yaitu yang sianotik dan asianotik. Patofisiologi dari dyspnea itu kompleks ya. Jadi dyspnea itu bisa karena intratorakal, artinya itu saluran nafas dan juga eh, apa kardiovaskuler, tetapi juga bisa ekstra torakal, ya, mulai dari intraabdomen maupun secara sistemik. Karena apa? Itu ada stimulasi yang berlebihan dari kemoreseptor. Ya, tuh. Jadi merupakan patofisiologinya adalah kompleks karena dyspnea itu tidak hanya melibatkan jantung dan paru saja. Kita pasti sudah tahu semua sejawat ya bahwa eh, sesak itu apa sih tanda klinisnya, yaitu ada peningkatan dari eh, nafas per menitnya. Kemudian ada peningkatan heart rate, kemudian ada perubahan warna pada bayi-bayi itu, pada anak-anak ya, perubahan warna kebiruan pada bibirnya, kemudian suara nafasnya yang
bunyi ya, terutama adalah pada waktu ekspirasi. Ya, kemudian ada pernafasan cuping hidung, retraksi dinding dada, eh, eh, anak itu berkeringat, ya, kemudian juga ada wheezing, stridor, dan penggunaan eh, otot tambahan pada waktu bernapas. Pada anak-anak ya itu ada yang sesak nafas karena akut, kondisi akut, dan yang kronis. Kita tahu di sini yang akut itu bisa karena infeksi, kemudian asma, eh, pada keadaan anafilaktik shock, ya, kemudian benda asing, ya, itu biasanya kacang, ya, kemudian ada kelainan RW dan edema paru, dan juga ada kelainan kelainan rongga toraks yang ada hmm, apa itu prekursornya, ya, karena kelainan dinding toraks itu kan sudah lama, ya, tapi kalau ada pencetusnya itu menimbulkan dyspnea. Nah, kemudian yang kronik yaitu asma, ya, asma bisa akut bisa kronik, kemudian gagal jantung dan COPD. Imagingnya apa yang bisa kita lakukan? Ya, itu di sini semua modalitas yang ada sekarang ini itu bisa dilakukan untuk imaging toraks. Ya, yaitu yang kita tahu familiar adalah chest X-ray, kemudian ultrasound, CT scan, MRI, dan scintigraphy uh, chest, ya, chest scintigraphy. Ya, ini adalah salah satu contoh dari pasien dengan infeksi, ya, pasien dengan umur 10 bulan. Di sini kita harus laporkan, ya, ujung dari endotracheal tube itu dia posisi di mana. Nah, ini kita tahu posisinya di main bronkus kanan. Nah, ini ada nanti risiko terjadinya atelektasis. Ya, kan ini kita melihat ada infiltrat pada kedua lapangan, ya, ini salah satu gejala pasien ini adalah sesak, ya. Kemudian yang kasus berikutnya, nah ini adalah sebagai screening awal, ya, pasien umur 1 bulan itu dengan sesak dan biru. Ya. Dari chest X-ray ini kita hanya bisa melihat, ya, jantungnya ini membesar. Oke, ya, kita melihat membesar ke kiri, ya. Kemudian kita juga melihat vaskuler parunya itu meningkat. Nah, pada pasien dengan cyanosis, ya, kita kan artinya itu kan alirannya dari kanan ke kiri. Nah, yang bisa kita laporkan hanyalah kardiomegali dengan vaskuler pulmonal yang meningkat. Nah, itu tetap kita harus saran pemeriksaan lanjutan, ya, yaitu kardiak ultrasound dan MRI kardiak. Pada pemeriksaan kardiak ultrasound ternyata didapatkan pasien ini dengan single atrium. Ya. Kemudian juga pasien 6 hari, ya, sesak. Kita lihat di sini gambaran khas dari lung edema, yaitu ada periheliar infiltrate, ya, yang memberikan gambaran butterfly wing distribution. Nah, ini pasien batuk dan sesak. Ya, kita melihat di sini gambaran CT scan-nya, ya. Itu ada gambaran konsolidasi yang seperti gambaran massa, ya, pada paru kanan. Oke, nah, tapi pasien ini juga ada benjolan pada lehernya. Ya, setelah itu dilakukan pemeriksaan histo PA pada kolinya, ternyata ditemukan gambarannya adalah satu limfadenitis TB. Jadi kita tahu bahwa TB itu gambarannya variasi gambar imagingnya itu luas, ya, sangat bervariasi. Nah, ini salah satu contoh dari benda asing, ya, anak tertelan, ya, tertelan kacang, ya.
Nah, biasanya benda asing itu adalah radiolucent gambarnya ya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi. Tetapi efeknya dari tertelan benda asing itu aspirasi ya, aspirasi benda asing itu kita melihat ya ada hiperinflasi dari paru eh, yang sakit. Ya, jadi di sini kita melihat ada hiperinflasi dari paru kiri, kemudian dengan diketahui apa itu hemidiafragmanya ini mendatar ya, dan ada interrupted bronchus sign ya. Jadi kita tidak melihat gambaran main bronchus yang kiri ya. Sehingga pada kasus ini untuk meyakinkan bahwa perlu dilakukan imaging lanjutan yaitu tes CT. Yang berikutnya adalah bahwa ini pasien dengan tumor koli yang besar dan sesak pasiennya ya. Nah, ini tumor kolinya itu dia sampai masuk ke thoracal inlet ya, sampai dia menyebabkan atelektasis pada paru kiri ya. Di sini kita melihat ini ada cut off dari main bronchus kiri ya. Tuh karena penekanan dari ekstra torakal ya. Tuh. Nah, yang berikutnya adalah lung ultrasound. Ya, lung ultrasound itu sudah banyak kita dilakukan ya untuk terutama sebenarnya itu digunakan untuk pasien-pasien di intensive care unit ya. Kita tahu ya terutama sebagai radiolog ya itu ada 5 gambaran yang mendasar untuk kita bisa mendiagnosa bahwa ini lung ultrasound itu ada kelainan atau tidak. Yang pertama adalah lung sliding ya. Jadi itu kita melihat adanya pergerakan yang bolak-balik antara pleura ya dengan dinding dinding toraks. Kemudian ada gambaran ini apa itu A-line yang disebut A-line ya, ada gambaran hiperechoic, nanti ada gambarnya. Kemudian ada gambaran B-line. Nah, ini B-line ini pada bayi kurang dari 48 jam itu masih normal karena itu menunjukkan adanya akumulasi cairan interstisial. Ya, kalau bayi itu normalnya nanti dengan bertambahnya usia maka cairan itu akan diabsorpsi oleh tubuh. Kemudian consolidation ya kita familiar ya, consolidation itu karena ada hepatisasi dari paru ya dengan adanya gambaran air bronchogram. Oke, kemudian ada pleural effusion, ini kita juga sudah familiar ya, terutama pada orang dewasa, tapi pada anak-anak juga sama ya, adanya gambaran hipoechoic di cavum pleura. Ya. Oke, nah seperti ini tadi ya. Jadi pada gambar A ini dikatakan ya itu ada gambaran komet artefak ya yang dan memberikan gambaran sliding lung sliding yang merupakan suatu kondisi yang normal ya. Kemudian ini adalah yang dikatakan hepatisasi tadi ya, ada konsolidasi di paru. Ya, itu gambarannya ini bisa pada kasus pneumonia, ya pada kasus tumor tergantung kepadatan dari hepatisasinya. Ya, kemudian yang ini adalah familiar kita ya, ada cairan di kavum pleuranya. Oke, kemudian yang ini ya, yang gambar D ya, gambar D itu ada konsolidasi tetapi juga masih ada vaskuler di sana. Ya, itu untuk membedakan apakah ini suatu infak atau satu gambaran pneumonia.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah pulmonary scintigraphy yang disebut sebagai Vicky scan. Ya, itu kita tahu ya ada dua fase, ya, yaitu fase perfusi dan ventilasi. Ya, di mana untuk fase perfusi itu untuk menilai vaskuler, kemudian fase ventilasi untuk menilai bronchoalveolar tree. Ya. Kapan kita melakukan scintigraphy pulmonal atau lung scintigraphy, yaitu bila dicurigai adanya emboli pada paru. Kemudian untuk memonitor ya apa fungsi dari paru pada kasus post lung transplant. Kemudian untuk tindakan preoperatif dalam mengevaluasi fungsi dari paru. Ya, ini adalah salah satu contoh dari pemeriksaan ventilasi dan perfusi pada paru. Ya, ini adalah gambaran normal dari Vicky scan. Okay. Yang berikutnya adalah pulmonary MRI. Mungkin ini belum banyak dikerjakan ya, karena yang pertama di sini ya limitednya itu adalah adanya low signal intensity dari parenkim paru. Ya, tetapi di sini kelebihannya adalah bisa menilai struktural dan fungsional kuantitatif dari paru tanpa radiasi pengion. Nah, karena tanpa radiasi pengion ini adalah ideal untuk pemeriksaan pada pediatri dan pada ibu hamil dan pada pasien-pasien yang memerlukan serial evaluasi dalam jangka waktu yang lama. Mohon maaf dokter, waktu tersisa 5 menit lagi. Terima kasih dokter. Ya, berikutnya adalah, nah ini kapan kita melakukan MRI, pulmonary MRI ya, terutama adalah untuk evaluasi ya, untuk evaluasi kasus-kasus yang memerlukan evaluasi jangka panjang ya, seperti cystic fibrosis itu kan penyakit yang kronis ya, dan itu ya. Jadi untuk kita melihat di sini cystic fibrosis untuk data supporting sesuai dengan klinisnya, kemudian untuk deteksi nodul dan untuk investigasi dari penyakit-penyakit ILD ya. Jadi ini indikasi dari MRI-nya. Nah, di sini adalah contoh dari pada pasien dewasa ya dengan cystic fibrosis ya. Jadi di sini dikatakan pada gambar yang A ini adanya mukus ya yang mengisi bronkosil ya di situ. Dan juga di situ kita juga bisa melihat adanya mukus plak yang mengisi bronkus, dilatasi bronkus. Nah, pada kasus ini juga kita bisa melihat adanya gambaran 3 and bud karena kelainan pada saluran nafas kecil ya, small airway disease. Ya, di sini kita bisa melihat. Kemudian yang di sini ya di gambar D ya, di gambar D itu kita bisa melihat adanya penyengatan ya, penyengatan dan penebalan dinding bronkus karena proses inflamasi. Kemudian yang gambar E ya, kita melihat adanya abnormalitas dari perfusi paru ya. Jadi ada yang gambaran hipointens ini pada paru yang kanan dan ada yang sedikit di sini ya, dikatakan ada gangguan perfusi pada paru
Ya, kemudian yang di sini di gambar F ya, itu kita bisa melihat adanya dilatasi dari arteri bronchialis. Tuh ya, itu ini perlu kita kembangkan untuk pemeriksaan MRI lung MRI. Ya, kemudian yang berikutnya adalah asma bronkial. Tadi sudah kita bahas, itu bisa karena bisa menyebabkan dyspnea yang akut maupun yang kronis. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa 70% dikatakan itu chest X-ray-nya itu normal. Ya, tapi bisa juga kita temukan adanya pulmonary hyperinflation, kemudian adanya penebalan dinding bronkus, dan kadang-kadang ada komplikasi menjadi lung edema. Ya, jadi di sini kita melihat di sini ya bahwa jantungnya itu kelihatan lebih kecil ya, lebih kecil karena ada hiperinflasi paru ya, dan juga ini ada komplikasi terjadinya segmental atelektasis ya. Jadi tetap ya sebagai radiolog kita juga tetap memerlukan informasi klinis ya, karena asma bronkial itu kalau memang sudah lama ya baru menimbulkan kelainan anatomi dan terlihat pada imaging. Ya. Jadi itu yang sebagai take home message-nya bahwa chest X-ray merupakan pilihan pertama untuk pediatric dyspnea. Kemudian lung ultrasound sebenarnya itu dilakukan pada pasien-pasien di intensive care unit. Kemudian untuk lung MRI itu terutama digunakan untuk kelainan paru ya yang memerlukan evaluasi jangka panjang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Indra Stuti. Untuk selanjutnya